Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasya Kaisaban, NPM saya 25/10.014. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah dibahas di kelas dari awal pertemuan hingga akhir. Tetapi saya di sini hanya beberapa materi saja yang ingin saya paparkan. Yang pertama, materi ke-1 yaitu pengantar kewarganegaraan. Tujuannya smart good. Maksudnya adalah smart itu warga negara yang cerdas, bijak, dan aktif dalam memanfaatkan teknologi dan informasi untuk terlibat dalam komunitas mereka serta memecahkan masalah sosial. Good adalah warga negara yang baik atau good citizen. Berarti individu yang tidak hanya menjadi bagian formal dari suatu negara, tetapi juga aktif mengibatkan hak dan kewajibannya. Materi kedua yaitu ada warga negara cerdas di era digital. Individu yang cakap, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, berkomunikasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dalam kewarganegaraan, secara kehidupan sosial dan kewarganegaraan mampu berpikir kritis untuk membedakan fakta dan hoax. Tujuannya untuk membedakan warga negara agar dapat memanfaatkan teknologi secara positif bagi masyarakat dalam era digital. Selanjutnya di sini ada materi yang ketiga, yaitu ada hak dan kewajiban warga negara. Apa sih itu tuh hak dan kewajiban warga negara itu apa sih? Hak dan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang melekat dan menjadi milik individu sebagai warga negara yang diakui, dijamin, dan dilindungi oleh hukum negara untuk kesejahteraan, keadilan, dan kebebasan. Tujuannya apa? Yaitu menciptakan keseimbangan antara bebaskan individu dan kepentingan bersama, membentuk warga negara bertanggung jawab, mendukung demokrasi, serta mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya di sini materi yang keempat, negara dan konstitusi. Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang berdaulat di wilayah tertentu untuk mengatur rakyatnya, sedangkan konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintah, pembagian kekuasaan, dan hubungan antara lembaga negara serta warga negara. Tujuannya yaitu negara adalah wadah untuk mencapai tujuan, sedangkan konstitusi menjadi pondasi dan paduan agar negara dapat berjalan sesuai cita-citanya. Selanjutnya di sini melindungi warga negara. Sorry. Selanjutnya di sini ada materi yang kelima, yaitu memenuhi ruang digital. Menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan efektif di era global menggunakan teknologi untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Tujuannya mendorong partisipasi aktif, diskusi konstitutif, dan keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi dan keadilan di depan bermasyarakat. Hal ini melibatkan beberapa aspek penting. Selanjutnya di sini ada materi yang terakhir, yaitu materi yang keenam dengan reformasi dan penegakan HAM. Proses pembaruan besar-besaran politik, hukum, dan sosial dari pembukaan dan keadilan, penegakan
HAM yaitu melindungi hak-hak dasar manusia agar tidak dilanggar, memastikan keadaan, kesadaran, keadilan, dan melibatkan setiap individu. Tujuannya, reformasi bertujuan untuk menertibkan atau memperbaiki sistem hukum dan sementara menegakkan HAM memastikan sistem yang baru tersebut adil dan menghormati hak individu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila sebelumnya banyak salah-salah kata, baik ada kata yang kurang jelas ataupun kurang sopan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.